Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pelajaran KDM di kelas 2, di kelas 3 mengenai kebutuhan dasar manusia tentang kebutuhan eliminasi. Nah, kita lanjut videonya di part 2 ya. Kalau kemarin kita membahas tentang sistem anatominya dari eliminasi urin, sekarang kita akan membahas tentang produksinya atau urin itu sendiri. Nah, yang pertama kita bahas tentang sifat-sifat urin. Jadi urin memiliki sifat-sifat jumlah ekskresi yang dikeluarkan itu sekitar 1500 ml per 24 jam tergantung dari intake. Kemudian warnanya dari warna putih sampai dengan kuning cerah. Kemudian yang C, warna urin itu dipengaruhi diet dan obat. Kemudian bau khas amonia, berat jenis urin 1,015 sampai dengan 1,020. Kemudian reaksi urinnya sendiri ketika dia keluar, dia akan bereaksi seperti alkalis jika terlalu lama. Nah, kalau kita membahas tentang sifat-sifat urin, terutama kita lihat di poin yang pertama, yaitu tentang jumlah ekskresi, itu sekitar 1500 atau 1,5 liter per 24 jam. Kalau kalian masih ingat rumus menghitung output urin, ya, itu kan sama dengan 1 mili per berat badan, atau 1 mili dikali berat badan itu adalah jumlah ekskresi urin minimal dalam 1 hari. Kemudian warnanya dari putih sampai dengan kuning. Kenapa kok putih sampai dengan kuning? Karena ini tergantung dari intake atau cairan yang masuk, kemudian tergantung dari pigmentasi hasil dari bilirubin dan urobilin. Jadi kalau konsentrasi cairan atau air yang masuk terlalu banyak daripada konsentrasi bilirubin atau konsentrasi zat-zat sisa metabolisme, maka kecenderungan urin itu akan berwarna putih. Kalau misalkan cukup, ya, antara yang dikonsumsi cukup, kemudian yang disekresi atau yang disaring itu sudah cukup, biasanya berwarna kuning cerah. Nah, kalau memang ada yang warna kuning pekat, ada kemungkinan intake cairan itu sedikit daripada jumlah yang dikeluarkan, sehingga tubuh akan menyerap air dan yang tidak diperlukan oleh tubuh akan dibuang. Kemudian warna urin dipengaruhi diet dan obat, jelas ya. Seperti contohnya kalau dipengaruhi diet dan obat, kalau misalkan kita makan buah naga. Kalau kita makan buah naga terlalu banyak, itu dapat mempengaruhi warna dari urin. Karena buah naga sendiri kan yang warnanya merah itu akan membuat warna urin itu berwarna akan lebih cenderung ke pekat. Itu karena penyerapan dari pigmentasi buah naganya sendiri. Bau khas amonia, ya, biasa bau khasnya itu seperti urin-urin. Kalau bahasa awamnya itu mambu atau bau pesing itu ya. Itu bau khas amonia dari urin. Kemudian berat jenis urin. Nah, jika urin terlalu ramah berada di lingkungan, dia akan menjadi sebuah alkalis. Jadi tergantung pada dietnya. Jadi terlalu banyak makan sayur itu akan menyebabkan reaksi alkalis dan protein memberi reaksi asam. Jadi tergantung makanannya ya, kalau untuk reaksi alkalis itu sendiri. Kemudian komposisi dari air kemih atau komposisi dari urin.
Yang pertama terdiri dari 95% air, jadi hampir seluruh total urin itu yang keluar itu berupa air. Kemudian sisa metabolisme protein seperti asam urea, kemudian amonia dan kreatinin. Dan juga elektrolit natrium, kalium, kemudian amonia, bikarbonat, fosfor, sulfat. Kemudian ada pigmen, yaitu zat warna untuk urin, itu ada bilirubin dan urobilin. Kemudian ada toksin dan juga hormon. Dari keenam kandungan urin, ini yang paling banyak itu adalah air. Kemudian sisanya apa? Ya sisa dari metabolisme, kemudian elektrolit yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, pigmen, bilirubin dan urobilin yang asalnya dari pankreas dan juga hati, kemudian toksin atau racun-racun, dan yang terakhir hormon. Jadi kelima ini dia bersatu berada di dalam air ini, jadi bergabung dengan air. Kemudian yang ketiga yaitu mekanisme pembentukan urin. Yang pertama, dari sekitar 1.200 atau 1,2 liter yang masuk ke dalam glomerulus terbentuk 120 sampai 125 mili filtrat. Filtrat ini artinya darah yang sudah disaring ya. Jadi dari sekitar 1.200 mili darah yang masuk ke dalam glomerulus itu terbentuk 120 sampai 125 mili filtrat atau cairan yang atau darah yang sudah tersaring, dan 150 sampai 180 liter yang dikeluarkan hanya 1%. Jadi sebenarnya tubuh kita dalam satu hari itu menyaring sekitar 1.500 sampai 180 liter darah itu dalam satu hari. Cuma yang dikeluarkan itu hanya 1% yang dibentuk sebagai urin. Nah, kemudian ada tahap-tahap pembentukan urin. Ini sudah kita pelajari dulu ya di kelas 1, terutama di sistem eliminasi urin atau sistem urinarius. Bahwasanya pembentukan urin ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap proses filtrasi atau tahap filtrasi, yaitu penyaringan. Jadi tahap filtrasi ini terjadi pada glomerulus dan kapsula Bowman, di mana yang difiltrasi atau yang disaring ini darah. Darah masuk, disaring cairannya, baik itu berupa elektrolit maupun makronutrien. Kemudian nanti akan dilanjutkan ke proses reabsorpsi. Jadi di tahap pertama ini adalah proses filtrasi, darah masuk di glomerulus dan kapsula Bowman, nanti si darah ini akan disaring oleh kedua bagian organ ini. Setelah disaring maka terjadi yang namanya proses reabsorpsi atau penyerapan kembali nutrisi-nutrisi atau elektrolit yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, proses reabsorpsi ini terjadi pada tubulus proksimal ya, ketika sudah melewati kapsula Bowman itu akan masuk ke tubulus proksimal. Kemudian setelah masuk ke tubulus proksimal ada lengkungan ke bawah yaitu lengkung Henle, kemudian ke tubulus distal. Nah, di bagian tubulus proksimal sampai dengan tubulus distal ini terjadi penyerapan glukosa, kemudian sodium, klorida, fosfat, dan karbonat yang masih diperlukan oleh tubuh. Jadi diserap kembali ketika tubuh membutuhkan glukosa, sodium, klorida, fosfat, karbonat, maka terjadinya penyerapan tersebut ada di tubulus proksimal sampai dengan di tubulus distal.
Nah, kemudian yang terakhir setelah cairan-cairan tersebut atau makronutrien dan elektrolitnya itu diserap, maka cairan tersebut akan melaju ke tahapan terakhir, yaitu ke tubulus kolektivus. Di mana tubulus kolektivus ini terjadi proses yang namanya augmentasi. Jadi dikumpulkan dulu, ya, ditahan dulu, kemudian kalau misalkan tubuh masih membutuhkan, itu diambil lagi. Yang diambil berupa apa? Hanya natrium, klorida, dan urea, yaitu spesifik kepada elektrolit. Kalau yang direabsorpsi, ya, yang di sini, yang di tubulus proksimal sampai dengan tubulus distal, itu yang diserap makronutrien dan beberapa elektrolit. Cuma kalau sudah di tahap akhir terjadi di tubulus kolektivus atau di tubulus pengumpul, itu terjadi proses augmentasi. Yang diserap itu hanya elektrolit, yaitu natrium, klorida, dan urea. Kemudian ada yang namanya mikturisi, yaitu proses pengeluaran urin dari ginjal menuju ureter yang semuanya dikendalikan oleh sistem saraf atau tekanan intraabdominal. Nah, kalau kita bahas di slide sebelumnya, ya, di pertemuan pertama, bahwasanya pergerakan cairan menuju dari ginjal menuju vesika urinaria itu kan difasilitasi yang namanya selang atau yang kita sebut dengan ureter. Nah, di ureter ini air bisa jalan karena yang pertama adanya gerak peristaltik. Gerak peristaltik dari ureter itu sendiri dan ditambah dari tekanan intraabdominal. Nah, tekanan intraabdominal itu apa? Yaitu tekanan dari ruang abdomen atau cavum abdomen atau sistem organ dari pencernaan. Jadi semakin banyak tekanan di abdomen, maka urin akan tertekan ke bawah sehingga menimbulkan percepatan pengumpulan urin di vesika urinaria. Contohnya ketika kalian minum, ya, kemudian beberapa jam kalian makan terlalu banyak, maka akan mempercepat proses kalian miksi atau proses untuk berkemih. Nah, itu adalah bagaimana proses terjadinya mikturisi. Nah, ini ada ciri-ciri urin normal. Yang pertama ada output 1-2 liter per hari, tergantung dari intake, ya, tergantung dari intake atau dari pemasukan cairan tersebut. Kemudian warna putih sampai dengan kuning cerah, khas urin. Tapi kalau misalkan kuning pekat, tidak terlalu pekat, ya, maksudnya pekatnya itu masih kuning, bukan pekat menuju ke merah bata atau pekat ke kuningnya lebih pekat, itu masih dikatakan sebagai urin normal. Bau jelas khas amonia, kemudian derajat keasaman itu rata-rata 6, jadi masih sifatnya itu masih bersifat asam. Seperti pembahasan sebelumnya, bahwasanya kalau misalkan urin ketika dia keluar itu pH-nya 6, dia bersifat asam, tetapi kalau dibiarkan terlalu lama, dia akan sifatnya menjadi alkalis, tergantung dari apa yang dimakan manusianya. Nah, ada faktor-faktor yang memengaruhi eliminasi urin. Jadi faktor-faktor yang memengaruhi urin itu keluar. Yang pertama ada diet dan intake, yaitu makanan dan juga minuman yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada namanya respon awal berkemih, jadi keinginan untuk berkemih. Kalau misalnya ada keinginan berkemih, kemudian kita tahan, itu juga menyebabkan eliminasi urin atau pola kencing kita yang harusnya kita membuangnya di waktu sekian ternyata tertunda karena kita tahan,
maka berubah di waktu yang lain. Kemudian ada gaya hidup. Nah, gaya hidup ini hubungannya hampir dengan diet ya, dari makanan dan juga fasilitas toilet yang ada. Kalau misalkan kita tidak menemukan toilet, maka kita akan menahan kencing tersebut. Stres psikologis itu juga bisa menyebabkan seseorang mengalami kencing berlebihan atau pembentukan urin menjadi sangat cepat, yaitu akibat dari gangguan hormon stresor. Kemudian tingkat aktivitas. Orang yang tingkat aktivitasnya tinggi ya, itu ada kemungkinan urinnya yang terbentuk itu akan sedikit. Karena kalau misalkan kita olahraga dengan suasana atau dengan situasi yang panas, ada kemungkinan cairan itu dikeluarkan melalui keringat. Atau bahkan tonus otot dari vesika urinaria yang fungsinya sebagai sphincter, dia ketika ada gangguan itu tidak bisa mengatur atau menahan dari urin yang sudah terkumpul tadi. Kemudian ada tingkat perkembangan. Jadi tingkat tumbuh kembang itu mempengaruhi pola berkemih. Contohnya anak kecil dengan dewasa. Kalau anak kecil tidak bisa mengontrol kemihnya, kalau orang dewasa sudah mampu mengontrol. Kemudian kondisi penyakit. Contohnya kondisi penyakit yang menyebabkan peningkatan urin itu adalah diabetes. Kemudian ada sosiokultural terkait budaya masyarakat setempat ketika melakukan proses kencing atau eliminasi urin. Ada yang budayanya harus di toilet, atau ada budaya-budaya yang lain yang mengharuskan seorang kencing itu dengan ritual atau khas masyarakatnya. Kemudian ada tonus otot yang hubungannya dengan sphincter tadi. Kalau sphincternya itu rusak, jadi tonus ototnya juga rusak sehingga tidak bisa mengontrol proses berkemih. Kemudian ada pembedahan, terutama pembedahan pada sistem urinaria. Ada pengobatan, contohnya pengobatan obat-obat dengan diuretik atau antidiuretik. Yang terakhir ada pemeriksaan diagnostik yang mengharuskan seseorang itu sesegera mungkin mengosongkan kandung kemih atau mengosongkan urin, atau pemeriksaan yang harus segera mengeluarkan urin. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi urin atau faktor-faktor yang mempengaruhi pola seseorang untuk berkemih. Kelainan pada sistem perkemihan, yang pertama ada retensi urin. Kalau retensi urin ini jelas ya tidak bisa kencing, jadi terjadi penumpukan di dalam vesika urinaria. Atau bisa kencing tapi hanya tetes-tetesan, tidak seperti kencing normal. Kemudian ada inkontinensia urin, tidak bisa mengontrol proses berkemih sehingga urin akan selalu keluar. Kemudian ada perubahan pola berkemih. Kalau perubahan pola berkemih itu adalah perubahan dari frekuensi. Urgensi atau perasaan seseorang untuk berkemih, kemudian sering tergesa-gesa ke toilet, tidak bisa mengontrol sphincter eksternal dari urin, dari proses berkemih. Kemudian ada disuria, yaitu kesakitan atau kesulitan untuk berkemih. Kemudian ada poliuri, terjadi keabnormalan pada proses berkemih atau pada proses
ginjal mengeluarkan cairan dia secara berlebih. Kemudian ada urinaria supresi, berhentinya produksi urin secara mendadak. Ada dysanuri, yaitu ginjal tidak bisa memproduksi urin kurang dari 100 ml per hari. Yang terakhir ada oliguri, yaitu produksi urin abnormal dalam jumlah sedikit. Jadi jumlah urinnya itu dalam satu hari sedikit, sekitar 100 sampai 500 mili. Yang terakhir ada pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan laborat yang dibutuhkan untuk melihat gangguan pada eliminasi urin. Yang pertama ada urin itu sendiri, terkait dari volume, warna, kemudian berat jenis, derajat keasaman atau pH, kemudian protein, ada proteinnya apa tidak di dalam urin, kemudian ada bikarbonat, kemudian warna tambahan atau warna dari urin itu sendiri atau kandungan yang di dalam urin, kemudian ada osmolalitas. Kemudian ada pemeriksaan darah. Nah, fungsinya pemeriksaan darah ini sebagai penunjang dari pemeriksaan yang pertama. Bahwasanya pemeriksaan darah dilihat di dalam darah itu ada apa tidak amonia. Kalau misalkan ada amonia di dalam darah secara berlebih, berarti ada gangguan pada sistem urinaria. Kemudian ada ultrason ginjal atau USG dari ginjal. Kemudian ada arteriogram ginjal, itu bagaimana melihat dari segi pembuluh darah. Ada endourologi, ada urografi, dan ada histouretrogram. Jadi ini adalah pembahasan kita di pertemuan kedua. Misalkan ada pertanyaan, silakan kalian ajukan pertanyaan. Bisa di kolom komentar, atau bisa di classroom, atau bisa di grup WhatsApp. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.